Ya, sesi pagi ini kita akan menyampaikan terkait dengan digitalisasi pendidikan melalui Belajar ID. Nah, pagi ini saya punya pantun Pak Wahyu dan sahabat sekolah dasar. Sabtu pagi jalan-jalan ke pasar, pulangnya bawa mangga kue nih. Semangat pagi, sahabat sekolah dasar, semangat sehat dan berbagi di pagi ini. Cakep. Terima kasih Pak Wahyu. Ya, oke Bapak Ibu, materi saya dapat diakses di sini bit.ly/digitalisasi underscore dengan belajar ID. Jadi tidak perlu repot-repot untuk mencatat, ya. Saya sudah siapkan linknya untuk Bapak Ibu dapat akses. Nah, setting pembelajaran, setting belajar yang biasa kita lakukan itu adalah tatap muka seperti biasanya ya Pak Wahyu. Kita sudah hampir 3 semester ini pertemuannya banyak yang secara virtual ya. Tatap muka atau live synchronous ini sudah sering kita lakukan nih, terutama yang sebelum pandemi. Kemudian yang kedua, ketika ada pandemi kita mau tidak mau ya, lompatan teknologi, lompatan bahwa Bapak Ibu guru ini harus menggunakan virtual class ini mau tidak mau harus dilakukan ya. Jadi virtual synchronous. Seperti saat ini ya, kita sedang tatap muka, saya ada di Jakarta, kemudian tadi Pak Boni mungkin ada di rumahnya gitu kan. Kemudian Bu Minarti ya narasumber nanti yang ketiga ada duta rumah belajar yang ada di Papua. Kita ada di berbagai tempat tetapi kita kumpul di dalam satu kelas ya, virtual synchronous. Yang ketiga adalah self-page asynchronous. Nah, ini yang mungkin sudah sering dilakukan juga dengan menggunakan WA, ya. Kemudian ada pembelajarannya dia pembelajaran sendiri gitu kan, nonton YouTube dan seterusnya. Yang keempat adalah kolaboratif asinkronus. Nah, ini nanti bisa semua dilakukan menggunakan akun pembelajaran dengan belajar ID. Nah, ini landasannya adalah Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 18 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemanfaatan data pokok pendidikan untuk akun akses layanan pembelajaran yang sudah dituangkan pada tanggal 9 Oktober 2020. Kemudian dari aturan tersebut kita juga sudah ada surat edaran nomor 37 tahun 2020 tentang akun akses layanan pembelajaran bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan yang kami tujukan kepada gubernur, bupati, wali kota di seluruh Indonesia yang harapannya sudah langsung juga ditujukan kepada dinas pendidikan provinsi dan kabupaten kota di seluruh Indonesia yang kami kirimkan tanggal 3 Desember 2020. Nah, apa itu akun pembelajaran? Akun pembelajaran merupakan akun elektronik dengan domain belajar.id yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dapat digunakan untuk peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan sebagai akun untuk mengakses aplikasi pembelajaran berbasis elektronik. Nah, tujuannya apa? Tujuan pembuatan akun pembelajaran yang pertama adalah mendukung kegiatan belajar dari rumah di masa pandemi. Yang kedua, mendukung proses pembelajaran di satuan pendidikan melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, sasarannya siapa sekarang? Sasarannya yang pertama adalah peserta didik ya, dari jenjang SD dan program paket A kelas 5 dan 6. Kemudian peserta didik untuk jenjang SMP dan program paket B kelas 7 sampai dengan kelas 9. Peserta didik jenjang SMA dan program paket C kelas 10 sampai dengan kelas 12. Kemudian untuk SMK kelas 10 sampai dengan kelas 13. Dan untuk SLB kelas 5 sampai dengan kelas 12. Yang kedua, untuk pendidik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Yang ketiga, yaitu untuk tenaga kependidikan, yaitu kepala satuan pendidikan dan operator sekolah. Nah, penamaan akunnya seperti ini, Bapak Ibu, ya, dan sahabat sekolah dasar.
Untuk SD, untuk peserta didik, itu nama akun @sd.belajar.id. Sehingga kita akan mengetahui ketika adik-adik kita, peserta didik untuk jenjang SD, misalnya SMP, SMA, SMK, berkirim surat secara elektronik, gitu kan. Namanya misalnya andi@sd.belajar.id. Kita akan tahu bahwa yang bersangkutan SD dari sekolah mana, kabupaten kota mana, provinsi mana. Gitu sebagai identitas peserta didik. Begitu juga untuk SMP, nama akun @smp.belajar.id. Untuk SMA, nama akun @sma.belajar.id. Kemudian untuk SMK, nama akun @smk.belajar.id. Kemudian untuk pendidiknya, untuk gurunya, nama akun @guru.sd.belajar.id. Begitu juga untuk SMP, nama akun guru.smp.belajar.id. SMA, nama akun @guru.sma.belajar.id. Kemudian untuk SMK, nama akun @guru.smk.belajar.id. Kemudian untuk tenaga kependidikan, tadi kepala sekolah ya dan operator. Nama akunnya adalah nama akun @admin.sd.belajar.id. Ya, untuk SMP, nama akun @admin.smp.belajar.id. Kemudian untuk SMA, nama akun @admin.sma.belajar.id. Kemudian untuk SMK, nama akun @admin.smk.belajar.id. Jadi masing-masing sudah punya identitas, baik itu peserta didik, pendidik, atau tenaga kependidikan. Nah, bagaimana cara mendapatkan akun belajar ID? Ya, jadi Bapak Ibu guru silakan ini menghubungi operator sekolah. Jadi operator pada satuan pendidikan akan mengakses laman pd.data.kemdikbud.go.id. Nah, nanti operator sudah tahu tuh menggunakan usernya apa karena yang bersangkutan adalah operator Dapodik. Yang kedua, operator tadi setelah login pilih tombol unduh akun ya untuk mengunduh CSV yang berisi daftar nama ya, daftar nama akun atau user ID dan akses masuk akun atau password untuk akun pembelajaran di satuan pendidikan yang bersangkutan. Jadi pastikan yang di-download sudah sesuai nama-nama gurunya, nama peserta didiknya. Jika terjadi kesalahan, mohon segera diinformasikan ke ULT Kemendikbud. Yang ketiga, operator satuan pendidikan mendistribusikan akun pembelajaran kepada peserta didik dan pendidik di satuan pendidikan yang bersangkutan. Jadi operator sekolah setelah mendownload tadi, kemudian mendistribusikan nih kepada peserta didik dan kepada pendidiknya di sekolah yang bersangkutan. Nah, setelah didistribusikan kepada peserta didik dan pendidiknya, maka harus segera dilakukan aktivasi. Kenapa harus dilakukan aktivasi? Iya, karena Bapak Ibu ketika menerima akun tersebut masih menggunakan password default, ya, password yang diberikan oleh sistem, sehingga Bapak Ibu harus aktivasi. Caranya bagaimana? Yang pertama, buka atau akses ke laman gmail.com. Ya, lalu masukkan akun yang Anda dapatkan, yang tadi @belajar.id. Yang kedua, Anda akan mendapat klik tombol accept setelah membaca Google Term of Service. Jadi nanti akan ada persyaratan yang Bapak Ibu harus setujui. Yang ketiga, silakan ganti password dengan password baru ya, yang menurut Bapak Ibu dan sobat sekolah dasar anggap mudah untuk dihafal ya. Jadi jangan sampai lupa nih passwordnya. Nah, akun pembelajaran belajar ID tadi kita menggunakan aplikasi atau mesinnya Google ya. Kenapa? Karena yang pertama, akun pembelajaran otoritas mendapatkan akses ke aplikasi-aplikasi pendukung pembelajaran dalam Google Workspace for Education yang siap dipakai dan telah banyak digunakan. Yang kedua, pembuatan dan penggunaan akun pembelajaran bebas biaya. Jadi hati-hati kalau ada yang menawarkan, yuk yang mau dibuatkan akun belajar ID, ini bayar 200.000. Ya, mohon dilaporkan kepada kami.
Yang ketiga, penggunaan aplikasi-aplikasi pembelajaran Google Workspace for Education bebas biaya. Ya, jadi bebas biaya. Yang keempat, sistem Google mampu mengelola puluhan juta akun sekaligus dengan tingkat keamanan tinggi. Yang kelima, akun yang sama dapat digunakan untuk mengakses aplikasi Kemendikbudristek serta berbagai aplikasi pembelajaran di luar ekosistem Google. Nah, mengapa akun belajar ID? Nah, untuk guru dan siswa ini mudah digunakan, aman dan lebih canggih, ya. Untuk pemimpin dan tim IT-nya, akses layanan pembelajaran jarak jauhnya ya untuk semua itu akan lebih mudah, dikelola dengan mudah dan terukur. Ini ya. Berikutnya, kelebihannya apa akun belajar ID? Yang pertama adalah nih, ini mohon diperhatikan materinya karena nanti mungkin dalam sertifikatnya Bapak Ibu akan ada pertanyaan. Yang pertama adalah penyimpanan datanya tanpa batas Bapak Ibu ya, tanpa batas. Yang kedua, fitur-fiturnya lebih canggih. Yang ketiga, aman dan terintegrasi. Nah, nih kelebihan lain. Pada akun pribadi, kalau kita punya Gmail, tidak ada drive bersama. Tidak ada drive bersama. Ini yang keluhan kemarin ketika pembelajaran jarak jauh gitu kan, Bapak Ibu guru menggunakan Google Drive saya baru 2 hari kok sudah penuh, gitu kan, karena ada pengiriman tugas dari peserta didiknya. Nah, kalau tadi kan kita sudah punya kelebihan yaitu penyimpanan yang tanpa batas. Nah, kalau kita menggunakan akun belajar ID, Bapak Ibu nanti ada satu fitur nih, ya, ada satu fitur yaitu drive bersama. Ya, ada satu fitur namanya drive bersama. Ini yang tidak bisa ditemukan di akun pribadi. Kemudian fitur Google Meet. Nah, ini juga bisa kita melakukan video conference Bapak Ibu ya. Akun pribadi tidak dapat angkat tangan dan merekam rapat. Akun pribadi Bapak Ibu ya. Tidak ada raise hand. Jadi kalau kita mau bertanya gitu kan supaya tidak mengganggu narasumber ataupun temannya yang lain, ada raise hand. Nah, kalau pakai belajar ID di sini ada raise hand Bapak Ibu. Kemudian ada rekam ya. Berapa lama sampai kita capek Bapak Ibu? Ya mau 24 jam monggo silahkan. Ya, tidak dibatasi 40 menit, ya 60 menit tidak ada batasannya ya. Kemudian berikutnya fitur video call ya tadi menggunakan Google Meet bisa kita sematkan pada Google Classroom. Kalau kita menggunakan akun pribadi Bapak Ibu kita tidak bisa nih ya naruh link Google Meet ya kita gunakan untuk video call atau video conference. Tetapi kalau kita menggunakan akun belajar ID kita bisa sematkan di Google Classroom. Ya, banyak kan kelebihannya ya Bapak Ibu. Nah, kapasitas Google Classroom. Perhatikan, untuk akun pribadi hanya bisa hanya bisa melayani 250 siswa dengan maksimal guru 20. Artinya kita di dalam kelas itu kita bisa kolaborasi Bapak Ibu. Jadi rekan-rekan kita ya, sobat sekolah dasar, kita bisa invite guru lain masuk ke kelas kita. Kemudian kalau kita menggunakan akun belajar ID, kita bisa ya di dalam kelas kita bisa untuk mengakomodir 1000 siswa. Wow, luar biasa. 1000 siswa. Akun pribadi tidak bisa atau tidak ada fitur undang wali. Sementara kalau kita menggunakan belajar ID, kita bisa mengundang wali atau orang tua gitu kan untuk mendapatkan laporan wali Bapak Ibu. Kalau pakai akun biasa, kita invite nih supaya wali muridnya tahu bahwa anaknya, peserta didik kita mendapatkan tugas, kita invite tuh wali murid ke dalam kelas kita sehingga peserta didik kita yang harusnya 25 menjadi 50. Nah, ini mengganggu kan Bapak Ibu ya, ini mengganggu. Sementara kalau pakai belajar ID tidak perlu menginvite orang tua sebagai siswa, tetapi sebagai wali murid Bapak Ibu. Sehingga kalau peserta didiknya 25 ya tetap 25. Tidak ada penambahan. Jadi nanti akan mempermudah Bapak Ibu. Kemudian, nah penugasan di dalam Google Classroom. Kalau akun pribadi tidak dapat ya mengimport nilai pada Google Form, ya Google Form yang kita linkkan ke Classroom. Tidak dapat mode terkunci pada Chromebook. Ini bagi sahabat
sekolah dasar yang mendapatkan Chromebook ya, tidak ada cek originalitas. Sementara kalau kita menggunakan akun Belajar ID, ada import nilai ya, Google Classroom. Ada mode terkunci kalau kita menggunakan Chromebook. Kemudian kita bisa cek originalitasnya. Ya, jadi banyak kelebihannya, sobat sekolah dasar. Nah, ini salah satu permasalahan yang terjadi ketika pembelajaran jarak jauh. Data hanya bisa diakses di perangkat tertentu. Artinya, kalau harus menggunakan laptop, harus menggunakan desktop. Sementara kalau kita menggunakan akun Belajar ID, Bapak Ibu, bisa digunakan dengan laptop, dengan desktop, dengan smartphone yang kita punya, atau kita menggunakan tab. Ya, jadi semua perangkat sudah terintegrasi. Kalau kita menyimpannya di laptop, kemudian kita sedang pergi gitu di jalan-jalan, kemudian ada rekan kita minta tolong dong kirimin materi. Kita nggak perlu bilang, oh laptopnya ketinggalan di rumah, saya nggak bawa laptop. Nggak perlu, karena di smartphone Anda sudah ada aplikasinya Google gitu kan, yang di dalamnya adalah ada Belajar ID. Jadi akan semakin mudah. Kemudian permasalahan kedua, ya, data rusak atau hilang karena virus. Nah, kalau Bapak Ibu sobat sekolah dasar menggunakan Belajar ID karena kita sudah tersimpannya di cloud, ya, tidak perlu lagi ketakutan untuk data rusak atau hilang karena virus. Ya, di sini sudah bebas kita menggunakannya gitu kan, untuk bebas virus. Kemudian berikutnya masih pada masalah pembelajaran jarak jauh. Ya, memori laptop saya penuh, gitu kan, tugas-tugas dari Bapak Ibu guru, dari pendidiknya, gitu kan, udah penuh. Nah, saya mau memberikan tugas kepada peserta didik saya juga saya nggak bisa, saya harus menghilangkan atau menginstal beberapa file. Nah, karena sobat sekolah dasar ini menggunakan akun Belajar ID, ya, kapasitasnya unlimited, ya, tidak terbatas, berapapun yang Anda taruh di sana. Saya sudah mencoba, saat ini saya sudah punya di Belajar ID itu sekitar 500 GB, ya. Saya coba dengan mengupload video belajar dari rumah, gitu kan. Saya coba di sana, saya ingin buktikan benar nggak sih ini unlimited atau tanpa batas. Ternyata terbukti, ya, dengan akun Belajar ID kita bisa menyimpan lebih banyak lagi. Nah, ya, kalau kemarin kita nyebutnya adalah Google Suite for Education. Nah, karena rebranding Bapak Ibu, sobat sekolah dasar, namanya sekarang adalah Google Workspace for Education. Perangkat berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkreasi. Jadi, email kita ada di Belajar ID, kita juga bisa chatting menggunakan Google Chat, ada di Belajar ID. Kemudian kita meeting juga bisa menggunakan Google Meet, ada di Belajar ID. Kemudian dokumen kita, baik itu yang dokumen, kemudian yang sheet, kemudian ada slide, kita semuanya menggunakan Belajar ID. Sehingga kita tidak perlu lagi takut ketinggalan dokumen di laptop, gitu kan, kemudian dokumen kita hilang, kemudian apalagi, ya, seperti itu. Seperti tadi yang saya share materi ini, yang tadi link di awal, itu saya juga menggunakan Belajar ID, Bapak Ibu, saya menggunakan Google Slide. Sehingga kalau di dalam paparan saya ada perubahan, Bapak Ibu nggak perlu lagi saya kirimin ini link terbaru, tidak perlu. Dengan link yang sama, karena itu link ke dalam file yang sama, ketika ada perubahan di tempat saya, maka di tempat Bapak Ibu juga langsung berubah. Nah, ini diantaranya ada materi lainnya, ada sosialisasi akun Belajar ID, cara mengaktifkan akun pembelajaran, cara menggunakan akun pembelajaran ada di materi ini Bapak Ibu, sobat sekolah dasar, silakan link yang tadi di awal saya sampaikan untuk dapat di-download, ya, nanti di dalam link ini akan ada materi lain yang dapat sahabat sekolah dasar pelajari, ya. Ya, ternyata selesai Pak Wahyu. Cabai itu rasanya pedas, garam itu rasanya asin. Sahabat sekolah dasar yang cerdas, silahkan bertanya, jangan isin-isin, jangan malu-malu bahasa Indonesianya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Pak Wahyu. Terima kasih. Ini kontak
kami kalau ada kendala dalam penggunaan dan pemanfaatan Belajar ID. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah dan kurangnya dalam penyampaian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.